kenapa misalnya muncul ini sunnah nih hari Jumat nih, nelpon istri mau sunnah Lailatul Jum'ah. Jadi yang dianggap sunnahnya itu hanya hubungan suami istri, padahal secara real di dalam hadisnya hal itu tidak ada. Yang ada adalah bahwa disunnahkan ketika hari Jumat itu supaya kita bangun sesegera mungkin, kemudian bersiap-siap sesegera mungkin, bakarau wabtakarau, ya, bersiap sepagi mungkin, mandi sebagi mungkin, bahkan sebelum sholat subuh sudah mandi. Nah, ini yang kemudian diambil oleh sebagian orang. Kenapa sunnah hari Jumat gitu berhubungan? Ya, mungkin karena sekalian mandi sebelum subuh, ya sekalian mandi sambil nyelam minum air gitu ya, mungkin. Maka itu yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman, bahwa kita barang siapa yang datang ke masjid untuk mendatangi sholat Jumat lebih awal, datang dengan menggunakan pakaian yang bersih, dalam keadaan suci, sudah mandi, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, sudah memakai pakaian yang bagus untuk menghadap Allah, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih sebanyak-banyaknya, itu adalah pahala terbanyak yang bisa diambil dalam sholat Jumat. Kalau kemudian menganggap bahwa sholat Jumat itu ya sholatnya yang wajib dikerjakan, sementara khutbah Jumatnya tidak dianggap wajib, padahal khutbah dan sholat itu satu paket yang tidak boleh ditinggalkan. Apalagi jangankan ngobrol, main HP. Dulu zaman Rasulullah tidak boleh memegang batu-batu, itu nggak boleh, menghitung kerikil-kerikil gitu nggak boleh, apalagi main HP, apalagi merokok. Yang rokok ini oleh sebagian ulama malah diharamkan gitu ya. Itu kan artinya tidak tepat ya. Maka mestinya kita mengambil manfaat sholat Jumat ini dengan mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Ya, kalau kita main HP itu kan sama aja kita lagau. Ya, artinya idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid, gitu ya. Kalau pada hari Jumat kamu katakan kepada temanmu yang lagi ngobrol, diam, itu aja faqad lagaut, engkau telah menyia-nyiakan sholat Jumatmu. Itu aja sudah dinilai lagau. Apalagi kalau sampai main HP, apalagi tidak sesegera atau tidak mau mendengarkan khutbahnya sang khatib. Maka mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalankan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Mas Abdul Rokim, waalaikumsalam. Apa hukumnya barisan sholat tidak rapat dan lurus? Apakah sholatku sah? Sholatnya sah, ya. Sholatnya sah, cuman min iqamatis sholah atau min tamamis sholah. Dalam hadisnya disebutkan fa inna taswiyatas sufufi, bahwa meluruskan dan merapatkan barisan itu min tamami sholat, dari kesempurnaan sholat jamaah. Kalau tidak lurus atau tidak rapat, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan fadilah atau tidak mendapatkan kesempurnaan sholat jamaahnya. Ya, jadi sholatnya sah, tapi sholat jamaahnya yang tidak sempurna. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam Mas Mustafa. Apakah sholat sunnah rawatib boleh dilakukan dengan berjamaah? Sholat rawatib ba'diyah dan qobliyah itu tidak ada eh, berjamaahnya. Jadi sholat sunnah yang berjamaah itu adalah sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kemudian sholat gerhana, matahari atau bulan. Ada juga yang berpendapat yang boleh juga adalah sholat qiyamul lail. Qiyamul lail atau sholat tahajud ini boleh dikerjakan secara berjamaah. Kalau sholat duha gimana? Sholat duha ini juga tidak termasuk sholat sunnah yang tidak dilakukan secara berjamaah kecuali untuk tujuan-tujuan pendidikan misalnya untuk anak sekolah atau anak yang masih pesantren dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, ini sudah dijawab sama Mas Hanif ya. Luar biasa Mas Hanif ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam hatiku berkata, sholat kok barisannya nggak karuan. Nah itu, sebetulnya ini yang harus juga menjadi catatan buat kita. Rasulullah itu sangat ketat itu. Ketika melakukan barisan, merintahkan barisan itu ya. Sawu atadilu, luruskan dan rapatkan. Supaya benar-benar ini diperhatikan. Dan ini termasuk bagian dari karakter kita. Ketika kita berdisiplin, maka itulah yang akan terlihat. Ya, kalau orang berdisiplin dengan orang tidak berdisiplin, ya kelihatan dari situnya. Oh, sholatnya aja udah amburadul, kanan kirinya yang satu ada di depan, yang satu ada di belakang. Nah, itu yang tidak baik dan tidak sempurna sholatnya. Maka kita nggak apa-apa. Kalau dalam madhab Syafi'i itu yang diperintahkan bukan imam saja yang diperintahkan untuk meluruskan, makmum pun diperintahkan untuk saling mengingatkan kanan dan kirinya. Supaya apa? Supaya barisannya lurus dan rapat. Itu yang harus benar-benar dicatat buat kita semua ya. Wallahu a'lam. M. Irfan ya. Kalau sholat tapi bacaannya tidak terdengar oleh telinga dan hanya menggerakkan mulut, bagaimana Ustadz? Memang ada yang memberikan patokan bahwa bacaan itu minimal terdengar oleh telinga kita. Ya. Itu untuk sebetulnya meyakinkan bahwa kita ini melafalkan bacaan. Ya. Artinya kalau sampai kita sudah melafalkan, hanya saja suaranya tidak terdengar oleh telinga kita, nggak ada masalah sebetulnya. Itu kan batasan minimal itu sebetulnya. Batasannya ya, supaya kita benar-benar melafalkan bacaan kita, bukan hanya di dalam hati, tapi secara lisan dibacakan ya. Itu yang paling penting supaya kita tidak salah ya. Yang penting kita baca, jangan sampai diem saja atau di dalam hati, karena tidak dibolehkan kita tidak melafalkan bacaan itu. Kalau diem aja itu tidak dibolehkan, kecuali niat. Kalau niat boleh di dalam hati. Wallahu a'lam. Kitabnya banyak sekali, itu harus dibaca, jangan dijadikan hiasan atau bajangan lemari. Betul. Jadi tahadus binikmah saja ya ini ya. Saya memang dari masih masa kuliah dulu
memang saya suka menerjemahkan ya buku-buku dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Saya alhamdulillah ini tahadus bin imah bukan karena saya riya, naudzubillah. Supaya barangkali teman-teman bisa melakukannya. Saya menerjemahkan buku itu dari tahun 91. Saya menerjemahkan dan alhamdulillah sudah ratusan buku. Salah satu yang saya merasa bersyukur sekali, saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang menjadi rujukan dan bagus banget, dan alhamdulillah sekedar sedikit cerita ya ke tahadus bin nikmahnya. Ketika saya sholat di beberapa masjid itu habis duhur atau habis subuh, bahkan ada yang habis maghrib juga. Di beberapa perkantoran tuh biasanya habis duhur ada kajian tafsir Ibnu Katsir. Ya, di masjid-masjid di perumahan itu biasanya habis subuh atau ba'da isya atau digunakan kajian itu adalah tafsir Ibnu Katsir yang dulu saya terjemahkan. Saya merasa senang dan bahagia. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal jariah yang saya pernah lakukan gitu. Senang gitu. Satu, selain kita mendapatkan keuntungan materi, kita dapat pahala. Itu yang paling penting ya. Ilmun yuntafa'u bihi. Itu mudah-mudahan menjadi amal saya ya. Wallahu alam ya. Sekali lagi ini tahadus minimal, bukan, saya tidak ada niat riya sama sekali. Dan mudah-mudahan saya diberikan istiqomah untuk terus belajar dan belajar. Ya, mohon doanya dari teman-teman semuanya.